Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Tentu keadaan kita sungguh luar biasa karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Saya akan berbagi sharing tentang mengucap syukur. Mungkin keadaan kita ini saat-saat ini memang keadaan yang membuat kita sebagai manusia ini sulit untuk bisa mengucap syukur. Tetapi Tuhan menghendaki bahwa kita ini bisa mengucap syukur di dalam segala keadaan baik ataupun tidak baik. Mari kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal, keadaan yang baik dan tidak baik. Ini adalah bukan pilihan yang boleh kita lakukan atau tidak kita lakukan. Kalau kita mengaku sebagai orang yang percaya, kita mengaku kita mencintai Tuhan, tentu kita ingin melakukan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki. Dalam ayat ini dikatakan bahwa itulah yang dikehendaki oleh Allah. Berarti kita harus melakukannya, yaitu justru di dalam keadaan kita yang mungkin saat ini tidak baik. Justru ketika kita bisa melakukan, yaitu mengucap syukur, Bapa sangat-sangat disukakan oleh apa yang kita lakukan. Mungkin kita bilang, terlalu sulit, itu hanya teori. Yang menyampaikan firman Tuhan ini hanya bisa ngomong aja. Saya mengalaminya. Maka hari ini saya bisa berbicara. Memang karena ini pengalaman apa yang sudah saya alami. Tentu ketika Tuhan memberikan firman-Nya, memberikan perintahnya untuk kita lakukan, Tuhan tahu kita itu mampu dan kita pasti bisa. Kalau tidak bisa, tidak mungkin Tuhan nyuruh kita. Saya juga pernah mengalami dulu, saya pernah protes kepada Tuhan. Ketika Tuhan berbicara melalui firman-Nya, bahwa pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa, nggak melebihi kekuatanmu. Waktu itu saya sempat protes, Tuhan, ini sepertinya lebih, Tuhan salah loh firman-Nya. Ini loh melebihi kekuatanku. Tetapi ketika saya bisa sampai hari ini, saya bisa berbicara hari ini, saya mengakui, benar ya Tuhan, tidak melebihi kekuatan. Kalau lebih, saya tidak ada hari ini. Saya tidak bisa sampai ada hari ini dan berbicara pada hari ini. Tuhan tahu batas kemampuan manusia. Ketika kita berjuang dengan kekuatan sendiri, maka kita tidak mampu. Memang kita tidak mampu. Tetapi kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Tuhan janji menyertai kita, memampukan kita untuk bisa mengucap syukur. Roh Kudus diberikan kepada kita, membantu kita di dalam kelemahan kita. Di saat kita terpuruk, kita tidak bisa mengucap syukur. Roh Kudus yang memberi kemampuan kepada kita untuk bisa melihat hal-hal yang baik di tengah-tengah keadaan yang tidak baik yang kita alami. Roh Kudus akan membuka pikiran kita, membuka mata hati kita untuk kita bisa melihat rencana Tuhan yang indah atas hidup kita lewat setiap proses yang tidak baik yang sedang kita lakukan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, jangan berjuang dengan kekuatanmu sendiri. Kamu tidak mampu. Kamu akan mengeluh, kamu akan payah, kamu akan lemah, kamu akan jatuh. Tetapi undang Roh Kudus. Ketika kita mengambil keputusan, aku mau melakukan firman Tuhan, aku mau melakukan kehendak Bapakku, maka Roh Kudus akan memampukan kita. Kita memiliki Bapa yang tidak mau bekerja sendiri. Bapa tidak mau asal memberi perintah pada kita. Bapa itu menganggap kita ini sebagai manusia
yang memiliki kehendak bebas. Bapa ingin bekerja sama dengan kita untuk menjalankan firman-Nya. Kita tidak dibiarkan sendiri untuk menjalankan. Tapi Bapa pun tidak akan bekerja sendiri. Dia ingin bekerja sama. Kita ini adalah kawan sekerja Allah. Jadi apapun itu, kita melakukan bagian kita. Dan Bapa akan melakukan bagiannya, yaitu memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita. Kita akan membaca juga dalam Yakobus 1:14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Sebenarnya masalah hidup kita yang membuat kita tidak bersyukur adalah keinginan kita sendiri yang menyeret dan mengikat kita, yaitu kedagingan kita, yang membuat kita tidak pernah bisa bersyukur. Tuhan selalu mencurahkan berkat-Nya. Dan ingat, berkat itu jangan cuma diukur secara materi. Betapa piciknya kita. Kalau hanya uang, kekayaan, itu yang kita anggap sebagai berkat Tuhan, maka kita menjadi orang yang paling malang. Kita tidak akan pernah bersyukur. Tetapi ketika kita tahu, melihat bahwa berkat Tuhan itu sangat luas, kesehatan yang diberikan pada kita, kasih yang ada di dalam kita, kemurahan hati, welas asih, berbelas kasih, itu hati Tuhan yang diberikan pada kita, itu adalah berkat. Di samping berkat-berkat yang lain, kita diberikan keluarga, kita diberikan sahabat, orang-orang yang peduli dengan kita. Itu juga merupakan satu berkat yang membuat kita bisa mengucap syukur. Tuhan selalu memberikan berkat kok kepada kita. Kita diberi gambaran oleh Tuhan. Andai kapasitas kedagingan kita ini hanya sebesar gelas, Tuhan itu mencurahkan berkat-Nya sampai gelas itu penuh, bahkan meluber airnya bisa keluar. Itu di mana kita memiliki kapasitas hati yang menerima dengan ucapan syukur. Kita merasa, aduh Tuhan, ini sudah terlalu banyak berkat-Mu buat aku. Bahkan bisa meluber keluar. Tandanya bahwa Tuhan itu selalu memberikan kita ini dalam kelimpahan. Maksudnya Tuhan, kita ini bisa menjadi berkat juga buat orang lain. Meluber dan tumpah keluar, itu berarti bukan menjadi bagian kita, tetapi bagian buat orang lain. Ketika kita bersyukur menerima semua berkat Tuhan, kita bisa membagikan buat orang lain. Welas asih, kemurahan hati, kasih kita bisa bagikan pada orang lain selain harta kita. Tetapi orang yang tidak bisa mengucap syukur, itu kedagingannya terlalu besar. Ketika Tuhan melimpahkan berkat-Nya, sudah hampir penuh, Dia perbesar lagi kapasitas kedagingannya. Sehingga belum penuh. Tuhan, kok belum penuh ya berkat-Nya? Mengeluh. Ketika Tuhan memberikan lagi berkat, belum terasa penuh, Dia sudah mengganti lagi dengan wadah yang lebih besar lagi. Itulah yang membuat manusia tidak pernah bisa puas. Kedagingannya itu, dia terus pupuk, rasa tidak puas. Sehingga dia tidak pernah merasa berkat Tuhan itu cukup buat dirinya. Apalagi meluber, belum berlimpah. Jadi dia tidak akan pernah bisa memikirkan orang lain. Untuk diriku aja tidak cukup. Karena dia terus berbesar. Kedagingannya ini terus dipupuk. Keinginannya terus bertambah-tambah. Tidak akan pernah merasa puas. Ingat, bukan kebahagiaan itu yang membuat kita bersyukur. Tetapi rasa bersyukur itulah yang membuat kita bahagia. Kalau nunggu bahagia baru bersyukur, tidak pernah bisa tercapai. Karena kebahagiaan setiap orang itu berbeda. Apalagi dengan kedagingan yang luar biasa dipupuk.
membuat orang itu tidak pernah hidup ini merasa bahagia, kurang terus, mengeluh terus, tidak akan pernah bisa bersyukur. Tetapi ketika orang ini bisa bersyukur, dengan berkat apapun yang dia terima, dia mampu bersyukur. Tuhan, Engkau baik. Maka hidup orang ini dijamin bahagia. Saya pun merasakan, saya bersyukur dengan semua keadaan saya. Saya tidak akan pernah mau mengukur, membandingkan dengan kehidupan orang lain. Ketika saya compare dengan hidup orang lain, maka saya tidak akan pernah jadi orang yang bisa bersyukur. Saya akan komplain terus dengan Tuhan, mengeluh, terus mengeluh. Dan saya tidak akan pernah bisa menjadi berkat buat orang lain. Mari Bapak, Ibu, Saudara, pada saat ini saya mengajak kita semua belajar mengucap syukur. Justru di saat keadaan kita yang tidak baik hari ini, mungkin kita berkata, aku tidak bisa bersyukur. Aku melihat keadaanku saja begini memprihatinkan. Tapi justru di saat keadaanmu tidak baik, minta Roh Kudus pimpin hidupmu, supaya engkau bisa melihat rencana Tuhan yang indah atas hidupmu. Justru lewat proses inilah Tuhan ingin menunjukkan sesuatu yang luar biasa buat hidupmu. Tetap bersyukur. Nantikan Tuhan. Setiap orang akan mengalami kairosnya Tuhan. Waktu Tuhan akan tiba dalam hidupmu. Tidak sama setiap orang, tetapi pasti terjadi. Saya pun mengalami. Ketika saya mendengar orang lain berbicara, saya mungkin bilang, kapan Tuhan waktuku aku menerima berkat-Mu? Tetapi suatu saat, ketika itu waktu yang tepat, maka ada kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan memberkati. Hari ini saya bisa berkata, Tuhan terima kasih. Aku menerima setiap janji-Mu hari ini. Mungkin beberapa bulan yang lalu saya bilang, Tuhan kapan giliran saya? Tapi hari ini, saya mendapat giliran itu. Dan saya percaya, Tuhan baik buat kita semua. Waktunya Tuhan pasti terjadi buat Bapak, Ibu, dan Saudara. Kapan? Percaya, semua tepat waktu. Dan semua begitu indah. Sehingga kita bisa berkata benar, Tuhan itu baik. Dia sangat baik. Dia begitu mengerti akan hidupku. Sampai berjumpa pada SOS yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua. Amin.